Ikut kompetisi koki dewa. Aku dan muridku terjebak di lautan api secara tidak sengaja. Guru tolong, cepat pergi. Guru hati-hati di belakangmu. "30 kilogram biji-bijian kasar untukmu. Kami telah membawa Lu Xiaoguo pergi." "Tunggu, ini 30 jin tepung putih halus. Xiaoguo pernah menyelamatkan nyawaku. Siapapun yang membawanya pergi setelah saya memasaknya, silakan saja. Lagi pula jangan biarkan aku di rumah saat musim kemarau tanpa persediaan makanan. Semakin banyak orang, semakin banyak mulut, cepat pergi. Jangan menangis, kamu pernah menyelamatkan nyawaku. Kalau benar-benar tidak ada tempat untuk pergi, ikutlah aku pulang saja." Dulu kamu adalah seorang pekerja keras yang bisa diandalkan. Sekarang Pincang masih bawa beban tambahan pulang untuk merebut makanan. Keluarga Shen tidak akan memelihara kamu lagi. Cepat pergi. Lian Cheng jatuh dan mematahkan kakinya demi mencari makanan untuk keluarga. Apakah kalian masih manusia jika mengusirnya? Cih, kamu ini istri murah yang didapat dengan 30 jin beras. Juga berani berbuat semena-mena di keluarga Shen. Lihat saja aku tidak merobek mulutmu. Buka pintunya, ah. Di keluarga Shen masih ada sebuah rumah tua yang reot. Dingin, kita pergi. Aku benar-benar telah melintasi waktu. Ini adalah desa Qinghe di selatan dinasti Qing. Tahun ketiga dinasti Han. Ladang tidak menghasilkan apa-apa. Semua orang menderita dalam kelaparan. Pemilik asli juga bernama Lu Xiaoguo. Sudah 7 hari tidak makan. Xiaoguo sudah minum bubur. Ini suamiku yang murah, Shen Liancheng. Kakinya patah tapi masih diusir dari rumah. Di rumah sudah tidak ada yang dingin lagi. Ini beras putih halus berasal dari mana? Aku sudah menjual buku dan tinta. Tukar 10 jin beras putih. Cukup untuk menjaga kesehatanmu. Bodoh sekali pelajar ini. Demi menyelamatkanku, bahkan masa depanku pun rela ditinggalkan. Ada aku Lu Xiaoguo di sini. Aku tidak akan membiarkanmu menjual buku untuk meminta api. Hari ini aku yang akan menanggungnya. Xiaoguo. Saya akan keluar sekarang untuk mencari makanan. Tenang saja. Maaf. Saya tidak sengaja. Tidak apa-apa. Aku mau pergi ke dalam hutan untuk melihat-lihat. Di dalam hutan terdapat ular berbisa dan binatang buas. Pergi ke sana sama saja dengan mengantar diri ke kematian. Kecil Guo, jangan pergi. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali dengan selamat. Beri kaki untuk si Pincang Wu Baiwen. Ya sudah, aku akan menjadikanmu sebagai jaminan utang. Aduh bokongku. Ambil aku sebagai jaminan. Adik ipar, jangan gegabah. Kakak ipar bercanda, saya salah. Pergi. Jangan berani datang lagi untuk membuat keributan. Lain kali yang akan kami potong adalah leher kalian. Si kecil yang nakal sudah naik gunung. Manfaatkan kesempatan saat Shen Liancheng sendirian. Kita pergi merebut jimatnya. Ini adalah ruang. Ada juga air mancur lainnya. Air mata ini terlihat tidak biasa.
Sangat manis. Ini masih pir liar yang asam dan pahit tadikah? Tidak pusing dan tidak panas lagi. Bahkan tenaga pun kembali. Air mata ini benar-benar ajaib. Ini seharusnya adalah ladang suci yang legendaris. Ladang spiritual dipadukan dengan sumber air spiritual. Aku, Lu Xiaoguo, tidak akan kelaparan di zaman kuno. Hahaha. Keluar. Benar-benar keluar. Ternyata hanya dengan mengucapkan dalam hati, kita bisa masuk dan keluar dari ruang dengan bebas. Siapa di sana? Keluar sini sekarang juga. Ternyata daya tarik air mata air ini begitu besar. Bahkan ular berbisa pun berebut untuk memakannya. Air mata yang mengalir tidak hanya bisa menyelamatkan nyawa, bisa menarik datangnya mangsa. Kedepannya, tidak perlu khawatir kekurangan hewan buruan saat masuk hutan. Ayo, datang sendiri ke sini. Jadi aku tidak perlu repot-repot mengejarmu. Aku menangkapmu. Sup ular sudah siap. Hidangan liar juga diantarkan langsung. Shen Liangcheng, kali ini kamu benar-benar beruntung. Sungguh, Tuhan membuka matanya. Aku benar-benar beruntung bisa menemukan barang bagus seperti ini. Cepat serahkan jimat itu, kau yang pincang. Empty response sekis sama dengan jangan harap. Jangan harap ada kata-kata yang sia-sia, langsung saja menyerah. Berani mengganggu suamiku. Hari ini aku akan menghancurkan kalian semua. Haha. Hahaha. Tolong, Lu Xiaoguo ingin membunuh kakak ipar dan kakak ipar perempuan. Perempuan jahat, berani-beraninya kau memukul anakku sampai seperti ini. Aku akan mengirimmu ke pejabat pedang dan memasukkanmu ke dalam kandang babi. Ikat wanita jahat ini. Buang sampah dari Liancheng keluar desa untuk dijadikan makanan serigala. Siapapun yang melangkah maju satu langkah lagi, aku akan berjuang mati-matian dengan siapapun. Anak sulungmu dan menantumu masuk ke dalam rumah di siang hari. Perampokan dan penganiayaan. Sesuai dengan hukum Daxing, dihukum pengasingan dengan tanda luka. Mati juga pantas dapatkan itu. Bagaimana kalian ingin melindungi? Bohong, anakku datang untuk mengambil barang-barang keluarga Shen. Datanglah bintang sial yang mematahkan kaki. Mengguncang desa sampai para pria besar merasa bosan. Tidak layak berada di medali itu. Tutup mulutmu, Nenek Qian. Liancheng berjuang untuk menghentikan perang luar negeri demi saya. Dia adalah pria sejati yang tegak berdiri. Bisa menikah dengannya. Ini adalah keberuntungan yang saya peroleh selama beberapa generasi. Siapa yang berani menghina pejabat yang jujur? Seperti saat ini Dulu Lu Xiaoguo terlihat lemah. Tak disangka begitu tegas. Aduh, dewa besar. Warga desa semua sedang kelaparan. Kau malah membawa pulang sekeranjang daging liar.
Warga desa, kamu tidak bisa hanya makan daging sendiri sementara yang lain kelaparan, kan? Cepat keluarkan dan bagi-bagikan kepada semua orang untuk menyelamatkan mereka. Hasil buruan ini baru saja saya tangkap dari pegunungan. Siapa yang merasa iri silakan tangkap sendiri. Keluarga Shen bukanlah orang yang mampu. Kenapa di hari kemarau seluruh keluarga kelaparan seperti anjing? Bahkan bulu kelinci liar pun tidak pernah terlihat. Uang 500 wen yang utang untuk pengobatan Lian Cheng. Menggunakan daging liar ini untuk membayar utang. Mulai sekarang, kami dan keluarga Shen benar-benar berpisah. Tidak ada utang antara kita. Dengan barang sepele ini ingin berpisah keluarga. Berharap terlalu tinggi. Shen Liancheng sama sekali bukan darah daging keluarga Shen kita. Dia adalah hasil luar nikah yang ditemukan kakek di hari bersalju 20 tahun yang lalu. Kakek mengambil anak liar yang ditemukan di hari bersalju. Dia hanya memiliki sepotong giok yang rusak. Ingin memisahkan rumah tangga. Ambil 100 tael perak untuk ditukar. Kalau tidak, tidak akan memberikan akta penduduk. Tidak bisa mengeluarkan 100 tael perak. Baiklah, hari ini aku akan membawamu pergi untuk membayar utang. Berhenti. Ada aku di sini. Siapapun tidak boleh menyentuh sehelai rambut istriku. Karena Lian Cheng, kamu bukan darah keluarga Shen. Jika tidak bisa mengeluarkan 100 tael perak ini lagi, maka aku akan mengusir kalian berdua. Di dalam ruang penyimpanan terdapat mata air spiritual. Dan 2 akar ginseng liar itu juga. Mengeluarkan 100 tael perak sama sekali bukan masalah. Hanya 100 liang perak. Memberi uang tidak masalah. Tapi harus memutuskan hubungan keluarga secara tegas. Sejak saat itu, Shen Liancheng dan keluarga Shen berpisah dengan jelas. Hidup dan mati tidak saling terkait. Keluarga Shen tidak akan lagi mengganggu. Dengan 1 bulan sebagai prioritas. Sebulan kemudian, saya Lu Xiao Guo menyerahkan 100 tael perak dengan kedua tangan. Karena ketua ada di sini, maka silakan Anda menulis kontrak pemisahan keluarga di tempat ini. Kedua belah pihak menandatangani dan memberikan cap. HMPH, betina hina ini gila. Di tahun yang sulit ini, bahkan 100 wen pun sulit untuk dikumpulkan. Apalagi 100 liang. Benar-benar mencari mati. Sebulan kemudian, 1 tangan menyerahkan uang, 1 tangan menerima dokumen. 100 tael perak. Saya akan menyerahkan semuanya tanpa kurang sedikit pun kepada kalian. Tapi keluarga kerajaan Shen Dashan, MT Rispanskis. Kalau tidak, saya akan pergi melaporkan kepada pejabat sekarang juga. Lihat bagaimana Bupati memutuskan. Kalian Masih terdiam melakukan apa? Siapapun yang tidak mau bertarung, jangan harap bisa pergi. Liang Cheng adalah kesalahanku. Lian Cheng, kami salah. Suara terlalu kecil. Saya tidak bisa mendengar. Satu bulan lagi tidak bisa bayar, kalian akan merasakannya. Minum sup ini selagi panas. Daging dan sup tidak boleh ada yang tersisa. Aku akan membantumu mengupas tulangnya. Akan sangat sakit. Kamu harus bertahan. Ayo. Jangan lihat aku seperti itu. Xiao Guo. Sudahlah, yang paling penting sekarang adalah memulihkan luka. Kamu istirahat dengan baik ya. Sungguh, mengapa melihat orang lain dengan begitu serius?
Ini adalah barang yang menyelamatkan nyawa. Jangan sampai terbuang sia-sia. Satu tanaman untuk memperbaiki tubuh Liang Cheng. Satu lagi dijual untuk mendapatkan uang. Melunasi utang keluarga Shen. Ketua, tolong lebih pelan. Jangan bangunkan mereka. Selama bisa mengambil jimat Shen Lianlong, bisa ditukar dengan puluhan kilogram bahan makanan berkualitas. Malam ini aku pasti akan mendapatkan jimat dan daging liar semuanya. Ledakan anjingku yang jadi pemimpin. Tengah malam datang untuk mati. Sepertinya 3 tamparan itu tidak membuat kalian terbangun. Lu Xiaoguo, cepat buka ikatanku. Empty response kiss. Bunuh aku saja. Nenek moyangku, aku salah. Jangan injak adik ipar lagi. Kami yang terjebak dalam ilusi. Tolong biarkan kami pergi. Biarkan kalian pergi. Ini adalah pemikat lebah madu. Lebah beracun di belakang gunung paling suka dengan rasa ini. Lebah beracun, kau memang jahat. Tolong, lebah beracun datang. Kaki saya bisa bergerak, Xiaoguo. Aku Lu Xiaoguo bilang bisa menyembuhkanmu. Pasti tidak akan ingkar janji. Berbaringlah dengan patuh dan hormat. Jika berani bergerak sembarangan sampai tulangmu salah posisi, aku tidak akan memaafkanmu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Kamu harus sangat hati-hati saat masuk kota. Baiklah, tenang saja. Pergi-pergi, pengemis dari mana minta-minta di gang belakang. Buka matamu dan lihat dengan jelas. Saya datang untuk menjual obat herbal. Potong 1 batang kayu yang tidak cukup umur dari bawah hutan. Melihatmu yang malang. 2 liang perak untuk 2 liang barang berharga 100 tahun. Ginseng liar sama dengan wortel yang dipanen. Ternyata itu adalah toko gelap. Saya tidak akan menjualnya lagi. Berhenti, orang datang. Pedang ini mencuri harta berharga toko dan ingin melarikan diri dariku. Xiao Ming Qiang benar-benar sudah bosan hidup. Berhenti, di siang bolong seperti ini apa yang kau lakukan? Ayo. Besar pengelola, pengemis ini berani merusak dan menipu uang dengan akar rumput. Ujung buluhnya memiliki pola garis besi dan titik mutiara. Ini adalah ginseng liar murni yang sangat langka dan sulit ditemukan dalam 100 tahun. Harta yang tak ternilai. Apa ini barang langka seabad? Mata anjingmu buta, berani bersikap tidak sopan kepada tamu terhormat. Segera keluar dari Hui Cuntang. Nona, mohon pengertian Anda. Orang-orang di bawah ini tidak tahu menghargai. Saya bersedia membeli ginseng tua ini dengan harga selangit. Harga selangit itu berapa? Nona, ginseng liar berusia 100 tahun ini adalah barang langka. Saya akan memberikan 100 tael perak, bagaimana? Menganggap aku tidak mengerti hal ini. Barang antik seperti ini layak dimiliki oleh orang-orang kaya di Jincheng. 1000 tael juga bisa dikeluarkan. Jika Hui Cuntang tidak memiliki itikat baik, saya pergi ke Jisi Shitang untuk bertanya. Nenek, tunggu sebentar. 350 tael ini adalah batas maksimum toko kecil ini. Anggap saja kita berteman. Nanti kalau ada obat bagus, datanglah ke sini lagi. Transaksi. Tuan pemilik, tepung terigu halus dan beras halus masing-masing seberat 50 jin. Nona, bahan makanan ini pasti menghabiskan beberapa tael perak. Jangan banyak bicara. Beratnya sudah siap. Segera kami siapkan untuk Anda. Bos setengah porsi iga. 10 kilogram daging perut babi. Itu 2 porsi jeroan babi juga dimasukkan. Nona benar-benar orang yang tegas. Hari itu saya akan mengirimkan babi ke rumah Anda. Ambil 2 set pakaian katun halus untuk pria dewasa. Saya ingin yang berwarna putih bulan. Ambilkan 2 set pakaian yang bisa saya pakai. Baiklah, Tuan. Sediakan 1 set kertas syuan yang berkualitas tinggi dan tinta abu.
mengatasi Shen Liancheng. Aku sudah membawa barang-barang yang baik untukmu. Liancheng, aku membelikanmu kertas syuan yang berkualitas tinggi dan tinta abu. Kedepannya, kamu bisa tenang belajar dan menulis. Ini pasti menghabiskan banyak uang. Tenang saja, barang-barang hutan berkualitas terjual dengan harga yang bagus. Kamu hanya perlu tenang merawat kakimu dan belajar. Tunggu, aku akan membuatkanmu makanan enak untuk mengembalikan tenaga. Aromanya daging babi dan nasi putih sangat menggoda. Dari mana mereka mendapatkan uang untuk makan makanan semacam ini? Lu Xiaoguo, kau wanita hina. Berani-beraninya mencuri uangku untuk membeli daging. Cepat ambil dagingnya. Keluarkan atau aku akan mengkuliti kulitmu. Kecil, ibuku. Duduk diam-diam. Aku ingin tahu siapa yang berani mengkuliti kulitku. Kau memang tahu diri. Ambil daging. Aku bantu bersihkan mulutmu yang penuh omong kosong itu. Anjing liar di luar telah diusir. Ayo kita makan daging. Jangan takut, Liancheng, coba letakkan berat badan di kaki kananmu. Pelan-pelan berjalan ke depan. Xiaoguo, aku bisa berjalan sekarang. Aku benar-benar bisa berjalan sendiri sekarang. Aku pikir seumur hidupku aku akan terbaring di tempat tidur. Seorang yang tidak berguna. Xiaoguo, terima kasih padamu. Suamiku, Lu Xiaoguo, mana mungkin seorang yang tidak berguna. Kamu tidak hanya harus berjalan normal di masa depan. Masih harus terus belajar dan meraih gelar akademis juga. Lauli, cepat cubit aku sekali. Apakah aku melihat hantu di siang bolong? Itu adalah yang ketiga dari keluarga Sen. Dokter bukan bilang kakinya hancur berkeping-keping. Bagaimana dia bisa berdiri? Sungguh seperti lahir kembali. Jangan-jangan Lu Xiaoguo memberinya ramuan ajaib. Apa? Anak kecil itu sudah sembuh dari kakinya. Sungguh benar. Bibiwa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kudengar mereka makan nasi putih dan daging merah setiap hari. Diperkirakan dengan cara ini tubuhnya akan pulih. Bodoh, seharusnya aku tahu kakinya bisa sembuh. Kita seharusnya tidak memisahkan mereka. Ayah, kakinya sudah sembuh. Hanya seorang tenaga kerja yang kuat. Kota segera akan merekrut tentara kuat untuk memperbaiki tembok kota. Itu adalah pekerjaan yang penuh risiko dan bisa berujung pada kematian. Saya adalah anak sulung. Kamu tidak boleh pergi. Anakku, tentu saja kamu tidak boleh pergi. Ibu memanfaatkan kesempatan sebelum ketua kelompok menyelesaikan dokumen pembagian harta. Laporkan ke kantor kabupaten untuk arsip. Mari kita sobek kontraknya. Katakan saja bahwa Lu Xiaoguo yang membujuknya. Tidak bisa dihitung. Air spiritual dapat menyuburkan tanah, meningkatkan ruang. Kecepatan pertumbuhan ini. Di luar, 1 hari di sini setidaknya setara dengan 10 hari. Dengan tanah hitam yang luar biasa dan air sumber yang ajaib ini, tidak boleh disia-siakan. Tanamkan bahan obat dan sayuran ini. Kemudian sirami dengan air sumber dingin. Maka hasil panennya akan melimpah. Tumbuh keluar. Pasti adalah bahan obat masakan yang unik dan tak tertandingi. Sampai saatnya pasti bisa meraih keuntungan besar. Tengah malam masih membaca buku. Hati-hati bisa rusak. Mataku hampir kering. Xiaoguo. Hari ini siang saya berjalan di halaman. Dilihat oleh orang-orang di desa. Lihat saja, tidak masalah. Kaki sudah sembuh, masa masih disembunyikan? Kau tidak mengerti tentang ayah dan ibuku serta kakakku. Pemerintah daerah segera merekrut prajurit kuat untuk memperbaiki tembok kota. Itu adalah pekerjaan yang penuh risiko dan penderitaan. Kakak tidak akan pergi. Kini kaki saya sudah sembuh. Mereka pasti akan mencari cara untuk menghancurkan dokumen pemisahan keluarga. Tangkap aku dan bawa kembali untuk dihancurkan. Mereka berani memisahkan dokumen keluarga yang tertulis hitam di atas putih. Berani merebut orang, saya akan hantam satu persatu.
Xiao Guo, aku tahu kau bisa melindungi keluarga. Tapi saya adalah seorang pria. Dulu aku terbaring di tempat tidur, hanya bisa melihatmu diperlakukan buruk demi keluarga. Tapi sekarang kaki saya sudah sembuh. Xiao Guo, berikan aku sedikit waktu lagi. Saya pasti akan belajar dengan baik. Musim semi tahun depan, saya pasti akan lulus ujian untuk mendapatkan gelar. Aku akan membuatmu menjadi istri pejabat. Akan kuberikan sebuah lencana kehormatan untukmu sebagai istri pejabat. Sampai saat itu, lihatlah sekeliling, siapa yang berani mengganggumu sedikit pun. Baiklah, aku akan menunggu kamu dengan kereta pengantin yang diangkat 8 orang. Biarkan aku dengan megah menjadi istri pejabat sekali ini. Tuan ketiga, tolong ampunilah saya. Sendasan. Batas waktu untuk membayar utang 50 tael perak kepada Fang Changle telah tiba. Tidak bisa mengeluarkan uang. Sesuai aturan, tinggalkan sepasang tangan. Jangan potong tanganku. Tuan ketiga, saya punya harta karun. Saya masih bisa mendapatkan seorang karakter cantik untuk membayar utang Anda. Lihat saja penampilanmu yang menyedihkan ini. Bisa mengenal karakter wanita cantik apa saja. Berani mengolok-olokku. Aku tidak akan memaafkanmu. Bahkan jika saya memiliki 10 nyali, saya juga tidak berani menipu Anda. Itu adalah adik ketiga saya, Lu Xiao Guo. Dia belakangan ini terlihat segar seperti telur rebus yang dikupas. Pasti lebih menarik daripada bintang utama di Pavilion Wanhua. Dan dia pasti memiliki harta yang tak ternilai di tangannya. Belakangan ini mereka setiap hari makan nasi putih dan daging babi merah. Bahkan dia bilang bisa mengeluarkan 100 tael. Tuan San, ikut saya sebentar. Orang kembali kepada Anda. Harta juga kembali kepada Anda, asalkan utang saya dihapuskan. Baiklah, aku akan ikut pergi bersamamu. Kalau mau, lakukan sampai tuntas. Kau membuat Scarface membawa Lu Xiaoguo langsung masuk ke kota kabupaten. Trik dari pemilik rumah bordil ini terlalu cerdik. Shen Liancheng kan sudah sembuh dan ingin mengikuti ujian pejabat, bukan? Peraturan prasasti istana. Jika istri masuk ke rumah bordil dengan tergesa-gesa, suami bahkan akan dicabut haknya untuk mengikuti ujian negara. Empty response Sekis sama dengan Lao San seumur hidupnya tidak akan pernah bisa bangkit kembali. Babi bodoh ini, Shen Dashan. Dia benar-benar datang untuk berbuat jahat. Xiao Kuo. Tubuh Lian Cheng pasti sudah pulih dengan baik, kan? Tubuh sudah sembuh. Tapi kelaparan di rumah yang 100 tael akan segera berakhir. Besok pagi aku harus pergi ke tebing putus di belakang gunung. Dengar-dengar di sana ada jamur spiritual yang sangat langka. Jika terinjak, ada harapan untuk membayar utang, tetapi tidak bisa pergi ke jurang putus. Tempat itu terpencil sampai tidak ada bayangan hantu pun. Tidak takut semakin terpencil, semakin banyak bahan obat yang baik. Besok saat matahari terbit, aku akan masuk ke gunung sendirian. Xiao Guo, kau gila. Kau berani pergi sendirian ke tebing putus kepala. Aku bahkan mendengarnya di halaman. Apa yang kamu buru-buru? Itu sengaja aku katakan agar didengar orang luar. Orang luar. Desa ini kedatangan wajah-wajah baru yang membawa aura buruk. Pasti ini ulah Shen Dashan. Mereka tidak berani secara terang-terangan menculik orang di desa. Aku akan memberi mereka satu. Silakan masuk dan lihatlah. Tidak bisa, itu terlalu berbahaya. Aku akan menemanimu pergi. Kamu baru saja bisa melempar tongkatnya. Pergi juga hanya akan membuat kekacauan. Tenang saja, aku berani pergi, pasti ada cara. Aku membuat mereka pergi tanpa kembali dengan baik. Aku tidak akan menghalangimu. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak akan membiarkanmu berjuang sendirian. Kamu tidak perlu mengurus apapun. Serahkan padaku. Bagaimana wanita Tuan San bisa berjalan secepat itu? Pasti milik kelinci, kan? Jangan banyak bicara.
Setelah melewati hutan, langsung serang. Shen Dasan tidak berbohong. Bentuk punggung gadis ini benar-benar menarik. Tunggu sebentar, ikat dulu, lalu kita bersenang-senang. Orangnya tadi masih di situ. Melihat hantu. Diam, siang bolong tidak ada hantu. Cari terpisah. Ah, tolong. 3. Tolong selamatkan aku. Bermain-main dengan hantu. Keluar sini kalau brengsek. Di mana tongkatku? Hei, apakah kamu mencariku? Tante, tolong ampunilah saya. Hahaha. Katakan apakah Shen Dashan yang mengirimmu ke sini? Dia berutang 50 tael kepada rumah judi. Katakan bahwa kamu cantik dan memiliki harta karun. Mari kita bantu kamu menjualnya untuk membayar utang ya. Nenek, saya menyerah semuanya. Anda anggap saja saya seperti angin yang berlalu, hahaha. Aku bisa melepaskanmu. Tapi saya merasa terkejut. Biaya kerugian mental ini harus diberi sedikit, kan? Baru 30 tael? Benar-benar orang miskin. Nenek, ini adalah semua harta saya. Ah. Pergi. Kembali dan beritahu Shen Dashan. Saya akan mencatat utang ini, tunggu sebentar. Nenek, apakah Anda masih ada perintah lain? Shen Dashan menipumu bahwa aku memiliki harta karun. Hanya ingin memanfaatkan orang lain untuk membunuh. Tapi saya mendengar, kakek dari keluarga Shen meninggalkan sejumlah uang. Itu tersembunyi di dalam lubang rahasia rumah utama keluarga Shen. Tante, apakah kamu serius dengan kata-kata itu? HMPH, untuk apa aku menipu seorang yang sudah kalah sepertimu? Setiap utang ada pemiliknya, setiap dendam ada alasannya. Siapa yang berutang padamu, carilah orang itu. Shen Dasan, kau anak bajingan. Berani menjadikan aku sebagai senjata ya? Nenek, Anda istirahatlah. Saya akan segera mengkuliti anak sialan itu. Tuan San. Segala sesuatunya sudah diurus. Hajar dia sampai mati. Berani mempermainkan saya. Ayo. Jangan pukul lagi. Tuan San, tolong ampunilah aku. Apa sebenarnya yang terjadi? Tidak ada hukum lagi. Sudah melukai orang. Cepat berhenti ah. Kau berhutang padaku 50 tael. Hari ini kamu harus membayar 80 tael, termasuk pokok dan bunga. Biarkan saya masuk untuk mencari. Pecahkan pintu utama yang tahan beku. Tidak bisa. Di dalam sana tidak ada uang. Pergi dari sini. Tuan San menemukannya. Barang tua ini benar-benar tersembunyi dalam-dalam. Di dalamnya penuh dengan paku perak yang berkilau. Setidaknya ada lebih dari 100 tael. Bagus sekali kau, Shen Dasan. Punya uang tapi masih berani main-main dengan saya. Uang ini sudah cukup untuk melunasi utang. Kita pergi. Itu adalah uang untuk peti matiku. Itu uang pensiun saya. Sungguh jahat, kau ini orang kecil. Tunggu sampai batas waktu 30 hari tiba. Jika tidak bisa mengeluarkan 100 tael, aku akan mengirismu 1000 kali. Pasti ini ulah Lu Xiao Guo yang sial itu. Tuan Besar, silakan coba selagi masih panas. Nona Lu, apa yang kamu tambahkan ke dalam sup ini? Aku telah berpraktik sebagai dokter selama bertahun-tahun. Ternyata tidak bisa mencium asal aroma obat ini. Hanya beberapa jamur liar yang dipetik dari gunung. Hanya ditambah dengan kaldu rahasia buatan saya. Saya tentu tidak akan mengatakannya. Ini adalah jamur ungu berkualitas tinggi yang disiram dengan sumber air roh ruang. Dan direbus dengan ayam hutan ruang. Sungguh luar biasa, benar-benar luar biasa. Nona Lu, ini dari mana? Ini adalah sup ayam, benar-benar seperti ramuan ajaib. Minum satu teguk, dada terasa sesak pun tidak batuk lagi. Besar pemilik toko sudah masuk penjara. Saya datang hari ini. Saya ingin bertanya kepada Anda. Di kota ini, pemilik rumah makan mana yang paling mengerti nilai?
Pemilik yang di Bai Wei Lou adalah teman lama saya. Sedang bingung tidak memiliki hidangan andalan restoran. Kamu harus baik-baik memberi dia pasokan. Pasti akan menggemparkan kota. Kakak, kamu sangat terburu-buru memanggilku ke sini. Tapi ada harta apa? Coba rasakan ini, Ham. Ini adalah kelezatan dunia yang tiada taraf. Ini berasal dari tangan koki siapa? Jauh di ujung sana, dekat di depan mata. Nona kecil ini, aku sudah membeli resep ramuan obatmu dengan 100 rasa. Tentukan harganya. Tidak menjual resepnya. Ganti cara kerja sama. Bahan obat inti pertama akan saya pasok secara eksklusif. Kedua, saya ingin ramuan obat. Mendapatkan dividen sebesar 30% dari keuntungan Bai Wei Lou. Dan setiap bulan tidak kurang dari 50 tael perak sebagai jaminan. 50 tael. HMPH, kamu ini terlalu rakus. Obat ini dapat memperkuat tubuh dan menjaga kesehatan. Orang-orang kaya dan berkuasa tidak pernah kekurangan uang. Jika Anda merasa dirugikan, saya akan pergi ke Zui Xianlou untuk bertanya. Jangan pergi. 50 tael ya 50 tael. Bisnis ini akan saya terima di Bai Wei Lou. Mari kita buat pernyataan sekarang juga. Dengan adanya pemasukan yang stabil ini, aku dan Shen Liancheng bisa pindah ke kota kabupaten untuk tinggal. Yo, ini bukan si pincang dari akademi kita, Shen Liancheng. Kaki kamu ternyata sudah sembuh. Dengar-dengar sekarang kamu hidup dari seorang wanita desa. Makan nasi lembek ini enak sekali. Hahaha. Feng Xiong bisa menunjukkan kepiawaiannya di sini jika ada waktu. Lebih baik membaca beberapa buku lagi. Mendengar bahwa kakak Fei gagal ujian bulan lalu. Sekali lagi menjadi yang terakhir. Kamu. Kau yang hanya mengandalkan orang lain ini berani bicara apa? Kalau berani, kita ambil tema tentang Han besar di utara baru-baru ini. Segera buat sebuah puisi. Jika kamu tidak bisa membuatnya, maka lewatlah dari antara kaki saya. Tanah merah membara mengeluarkan asap. Matahari terik seperti tungku membakar langit panjang. Bagaimana bisa awan datang dan menghidupkan segala sesuatu? Jangan biarkan umat manusia meratapi nasib yang menyedihkan. Hahaha. Sungguh sebuah ungkapan yang tidak membuat kehidupan menyedihkan. Hati yang memikirkan dunia, merasakan kesedihan orang-orang di Fujian. Puisi yang bagus dan semangat yang hebat. Gunung yang tinggi. Liancheng, kakimu sudah sembuh. Sifatmu juga semakin tenang. Hari ini aku akan membuat pengecualian dan menerima kamu sebagai murid tertutupku. Apakah kamu bersedia? Siswa menyapa guru tercinta. Hahaha. Hahaha. Shen Liancheng dan Lucia Oguo. Kalian berdua yang membawa sial, keluar sini. 30 hari sudah, 100 tael perak itu. Kenapa tidak ada uang? Kalau begitu serahkan Lu Xiaoguo sebagai ganti 100 tael itu. Lepaskan dia. Siapa yang berani menyentuh sehelai rambut istriku? Hari ini aku, Shen Liancheng, akan bertarung habis-habisan dengannya. Liancheng, karena kamu bukan darah keluarga Shen. Keluarga Shen membesarkanmu sampai sebesar ini. Kau seharusnya membalas budi. Sekarang tidak bisa mengeluarkan uang adalah kesalahanmu. Jika masih terjebak dalam kebodohan, aku akan mengusir kalian berdua dari desa Qinghe. Ketua kelompok benar. Tidak memberi uang, maka orang akan diusir dari desa. 100 tael Nyonya Shen. Kamu bisa mencium sekarang. Jangan gerak, punggungmu yang tua. 10 tael untuk seorang pejabat yang cabul. 10 tepat. 100 tael ini. Ini tidak mungkin. Kamu seorang wanita desa. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Mencuri. Saya Lu Xiaoguo bertindak benar dan melakukan hal yang benar. Uang ini adalah hasil penjualan bahan obat. Uang yang didapat dari bisnis yang jujur dan bersih. Tuhan,
dalam sebulan bisa menghasilkan 100 tael. Xiao Guo sepertinya sudah bertemu dengan dewa kekayaannya. Istri Lian Cheng ini benar-benar hebat. Uang perak sudah ada di sini. Ini adalah surat pemutusan hubungan dari ketua kelompok. Keluarkan saja. Bukti tertulis dengan tinta hitam di atas kertas putih dan cap resmi. Mulai sekarang, kedua keluarga kita tidak ada lagi hubungan. Tunggu, 100 tael hanya untuk membeli hak darah. Lian Cheng, ibumu setidaknya telah membesarkanmu selama lebih dari 10 tahun. Kau harus memberi lagi 500 tael untuk budi baik membesarkanmu, kan? Sekarang kalian begitu kaya. Sedikit saja yang bocor sudah cukup untuk kita habiskan. Kami tidak ingin merobek dokumen perjanjian ini. Ingin uang. Ini adalah kunjungan pribadi kepada Scarfa Chesan. Surat utang dan kesepakatan yang ditandatangani dengan tangan sendiri. Shen Dashan berutang 50 tael kepada rumah judi. Juga menyuruh Scar untuk menculik saya sebagai ganti rugi. Kalau ini sampai ke kantor kabupaten, kalian tebak, ini adalah tentang pengasingan. Tetap saja akan dihukum mati. Ayah, jangan sobek itu. Jika tidak pergi sekarang, nyawa akan melayang. Utang keluarga Shen sudah lunas. Bisa ditaruh. Xin He dan Shen Liancheng pindah ke kota kabupaten untuk tinggal. Biarkan saja perabotan lama Xiao Guo tidak dibawa. Itu tidak bisa. Semua ini adalah saksi perjuangan kita bersama. Tapi apa yang suamiku katakan benar. Pergi ke kota. Kita akan mengganti semuanya dengan yang baru. Baik. Semua mendengarkan Nyonya. Nona Lu dan Tuan Sen, akhirnya kalian datang juga. Jalan timur ini, tepat ada sebuah halaman kecil yang ingin disewakan. Di depan yang menghadap jalan ada sebuah toko yang luas. Di belakang ada sebuah halaman yang tenang. Ini adalah tempat yang paling cocok untuk kalian. Tempat ini benar-benar bagus, Tuan Besar. Butuh berapa banyak uang perak? Pemilik asli terburu-buru untuk kembali ke kampung halaman. Harga 100 tael. Saya bisa mengurusnya dengan 80 tael. Transaksi. Suamiku, apakah kamu puas dengan ruang kerja ini? Xiao Guo. Mendapatkan istri seperti ini, apalagi yang bisa kuinginkan. Aku, Shen Liancheng, bersumpah kepada langit. Dalam hidup ini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Aku akan membuatmu menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Kalau begitu, saya akan menunggu. Semoga usaha Anda sukses besar. Jangan lewatkan kesempatan ini saat melintas di sini. Ini adalah bubur obat khas yang menyejukkan dan menghilangkan panas. Tuan pemilik, berapa harga bubur ini? 1 liang perak untuk semangkuk. Berapa harganya 1 liang perak? Kau sebenarnya bisa langsung merampoknya. Bahkan dia masih memberiku semangkuk bubur. Wah, nona kecil sepertinya sudah gila memikirkan uang. Sebuah mangkuk bubur kacang hijau dijual 1 liang perak. Kau mengira orang-orang di kota ini semua bodoh. Saya rasa toko ini tidak akan bertahan lebih dari 3 hari sebelum tutup. Wang Zanggui sebaiknya khawatir tentang bisnis rumah makannya saja. Jangan sampai nanti bahkan kedai bubur saya yang jelek ini pun kalah.
Aku kepanasan sekali. Nak, di papan nama ini tertulis bisa menyembuhkan udang yang menyakitkan. Segera berikan aku semangkuk. Asalkan bisa membuatku bisa makan sesuatu. Uang bukan masalah. Ah, benar-benar luar biasa. Sungguh luar biasa. Selama setengah bulan ini, apa yang aku makan? Kelinci. Hari ini semangkuk bubur ini sudah masuk perut. Seolah-olah hujan setelah kemarau panjang. Anak kecil, bawakan 3 mangkuk lagi untuk Nyonya tua. Aku akan membawanya pulang untuk dicoba oleh Nyonya. Tidak perlu mencarinya lagi. Semua ini sebagai hadiah untukmu. Terima kasih atas dukungannya. Hehe. Bawakan saya semangkuk bubur yang biasa diminum oleh Lin Yuanwei. Aku mau 2 mangkuk. 1 liang perak itu apa sih? Anak muda ini punya banyak uang. Ini tidak masuk akal. Seorang gadis berambut kuning berani merebut bisnis saya di lantai pertama. Pergi cari seseorang untuk menyusup ke dapur gadis itu. Berikan dia sedikit bahan yang bagus. Ergu, kamu sedang melakukan apa? Ah, dong rumah. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya ingin melihat seberapa matang. Dosis besar dari bubuk biji jarak bisa membuat orang mengalami kelelahan. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Tidak ada yang menyuruhku. Tidak mau bilang, kan? Para tamu, silakan berhenti sejenak. Hari ini ada orang yang mencuri pegawai dari tokoku. Berusaha menyelipkan racun dalam ramuan obatku. Hancurkan obatku dan ganggu kehidupan rakyat. Tuan Wang. 2 anjing ini adalah akibat dari mabukmu. Mantan pelayan yang baru saja dipecat dari Xianlou beberapa hari yang lalu. Kau berani bilang ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau menuduh tanpa bukti. Apakah kamu sedang memfitnah? Pergi ke kantor pemerintah untuk berbicara. Wang Zhanggui. Seseorang melaporkan bahwa kamu dengan sengaja meracuni, mengganggu tingkat kota. Ayo ikut kami sebentar. Aku memanggil apapun yang aku inginkan. Zhao Guanjia, kita sudah mencari di Jiangnan selama 3 bulan. Di kota kecil ini, apakah ada kabar tentang buah kesemek? Sudah 20 tahun, kondisi tubuh pangeran negara semakin memburuk setiap harinya. Tahun itu, Nyonya mengalami bencana besar. Terpaksa membawa putra kecil dari Strong Tracer, tersembunyi di balik angin dan salju. Sekalipun hanya ada secercah harapan, kita juga tidak boleh menyerah. Terlalu mirip. Itu alis dan tatapan serta sikapnya. Sama persis seperti saat Pangeran Guokgong masih muda.
dan juga jimat giok yang ada di pinggangnya. Itu adalah yang diberikan oleh nyonya secara langsung pada tahun itu. Kain awan yang dikenakan oleh si kecil Sisi. Setengah bulan yang cocok. Tuhan melihat semuanya. Tuhan memang melihat. Apakah Butler harus patuh? Sekarang juga pergi untuk mengundang tuan muda ini. Jangan terburu-buru. Kediaman negara kini dipenuhi dengan arus bawah yang gelap. Tidak tahu ada berapa banyak pasang mata yang mengawasi posisi putra mahkota. Sebelum memastikan identitas, jangan sampai mengganggu ular di rumput. Segera kirim orang untuk menyelidiki. Selidiki latar belakang pemuda ini dengan jelas. Bendahara Bin telah menyelidiki dengan jelas. Orang ini bernama Sen Liancheng. Ia adalah putra petani keluarga Sen di desa Qinghe. Tapi menurut orang-orang tua di desa, dia bukanlah anak kandung keluarga Sen, melainkan pada hari bersalju 20 tahun yang lalu ketika Tuan Sen tua. Bayi yang diambil dari kaki gunung. Bayi yang ditinggalkan di hari salju lebat. Tidak salah, pasti tidak salah. Dia adalah milik kita, keluarga Duke Guo. Telah mencari selama 20 tahun, kakek kesemek. Aduh. Aduh, aduh. Tuhan tidak membuka matanya ya. Ayo semua, cepat lihat anak yang tidak tahu berterima kasih ini. Anak. Ibu Liancheng telah berjuang keras untuk membesarkanmu. Kau sekarang tinggal di kota dengan halaman besar dan membuka toko besar. Menghasilkan uang dengan cepat. Tapi membiarkan ayah dan ibumu di desa makan nasi dan sayur saja. Kau ini serigala tak berperasaan. Menikahi istri sampai melupakan ibu ya. Nenek Shen, kemampuanmu membalikkan fakta semakin berkembangnya. Dulu di desa, siapa yang memaksa suamiku untuk menyerahkan 100 tael perak? Kalau tidak bisa mengeluarkannya, harus menggunakan aku untuk membayar utang. Kau bicara omong kosong. Di dunia ini tidak ada orang tua yang salah. Dia Sen Liancheng adalah orang dari keluarga Sen saya. Uangnya adalah uang keluarga Shen. Hari ini jika kalian tidak mengeluarkan 1000 tael, uang perak untuk menghormati kedua orang tua, kami tidak akan pergi. Masih mau pergi ke kantor kabupaten untuk melaporkan kamu yang melawan hukum. 5 pengkhianat. Baiklah, jika kalian bersikeras untuk membuat keributan. Kalau begitu kita pergi ke kantor bupati. Biarkan Tuan Bupati menilai dengan baik. Siapa yang membuat keributan di sini? Tuan yang terhormat, oh Tuhan yang adil. Ayah rakyat ini menggugat putranya Shen Liancheng karena berbuat durhaka dan melawan. Mengumpulkan harta berlimpah namun tidak peduli pada orang tua yang sekarat. Baik. Sen Liancheng, apakah kamu ada yang ingin dikatakan? Bukti fisik yang kaya diserahkan kepada rakyat besar. Di atasnya tertulis dengan jelas hitam di atas putih. Ada cap tangan darah dari kepala klan Shen dan ayah Shen. Tuan, ini bukan hanya sekadar surat pemutusan hubungan keluarga. Di atasnya juga tertulis dengan jelas. Shen Liancheng sama sekali bukan anak kandung keluarga Shen. Melainkan 20 tahun yang lalu ketika kakek Shen menemukan di salju. Bayi yang ditemukan kembali. Kami sudah menggunakan 100 tael perak. Sepenuhnya membeli hak atas budi baik pengasuhan. Orang berani dan licik, karena sudah menerima uang dan menandatangani surat perjanjian. Bahkan berani datang ke pengadilan untuk menuduh dengan semangat. Kalian benar-benar mengira kantor saya adalah tempat kalian bisa bertindak semena-mena. Tuan, tolong ampunilah saya. Tuan, tolong beri ampun. Semua rakyat biasa hanya sesaat bingung. Ayo datang, akan mengusir Sen Dasan dari kota selama 20 tahun. Keluarga Sen, mulai hari ini, diusir selamanya dari kota. Jika berani mengulangi kesalahan, hukuman yang berat tanpa ampun. Ah sakit sekali, ibu tolong aku ah. Suamiku sedang memikirkan apa? Xiao Guo. Saya hanya merasa, batu yang menekan hati selama 20 tahun.
Akhirnya benar-benar hancur. Dari sekarang dan seterusnya, aku hanya memiliki kamu. Kalau begitu, suamiku harus belajar dengan baik. Aku memang menunggu untuk menjadi istri pejabat. 3 hari menjadi akademisi, pasti tidak akan mengecewakan harapan nyonya. Aduh, cuaca sial ini. Sangat pengap dan panas. Tahun-tahun sebelumnya, tak tahu ada berapa banyak siswa yang pingsan karena panas di ruang ujian. Meskipun tubuhmu sudah pulih, tetaplah hati-hati. Tapi juga harus hati-hati ya. Terima kasih, Tuan Besar. Saya akan baik-baik saja. Tenang saja, Tuan Besar. Saya sudah siap sejak lama. Ini apa? Ini adalah kue mint ginseng yang saya buat khusus. Dan minuman segar yang menyegarkan. Kue ini terbuat dari ginseng liar berusia 100 tahun. Harus dihancurkan dengan daun mint. Dijadikan adonan tepung dan dipanggang. Baik mengenyangkan maupun menyegarkan pikiran. Di dalam bambu ini adalah minuman rahasia yang ditambahkan licorice. Bahkan jika dibiarkan dalam sosis panggang selama 3 hari, tidak akan melunak. 1 tegukan dijamin akan menghilangkan semua panas. Ada istri yang begitu memikirkan dan merencanakan. Jika suami tidak lulus ujian, bukankah itu membuatku malu untuk bertemu dengan orang-orang tua di Jiangdong? Besok jangan banyak omong dan ujian dengan baik ya. Oh, bukankah ini Sen Dacai dari akademi kita? Kamu belakangan ini cukup bersinar ya. Namun, ujian ini tidak bisa hanya mengandalkan wanita untuk menjual diri. Tempat di mana kamu bisa lolos hanya dengan tertawa. Saudaraku, daripada menghabiskan waktu, lebih baik kita menghafal beberapa kumpulan tulisan lagi. Agar kali ini tidak jatuh ke dalam ketidakpastian lagi. Kita lihat saja nanti. Tunggu sebentar, Kak Chai. Aku melihat tanganmu bergetar hebat. Jangan-jangan kamu terkena sengatan matahari. Kau bicara apa sih? Cepat lepaskan tanganmu. Jangan mengganggu urusan resmi. Untuk menghindari bahaya, juga untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Ini adalah ujian ini. Biarlah saya sendiri yang menuangkannya di depan umum untuk diperiksa. Apa yang terjadi ini? Tuan, silakan lihat dengan jelas. Siswa sejak memasuki ruangan, 2 tangan itu bahkan tidak pernah menyentuh keranjang ujian. Ini yang saya pilih sendiri. Tadi orang yang besar ini tidak sengaja jatuh ke dalamnya. Tuan, tolong ampunilah saya. Itu bukan urusan saya. Iya, Tuan Fei Heng. Dia yang memberi saya 50 tael perak. Biarkan orang ini menguburkan Shen Liancheng. Ahahaha. Menguasai tempat ujian penting, berani menyuap untuk dihukum mati, menjerat teman sekelas, menghapus kualifikasi Fei Heng Seng seumur hidup tanpa kesempatan untuk ujian, dimasukkan ke penjara. Dengarkan setelah keputusan diambil. Tidak. Jaguar-jaguar. Selamat kepada Tuan Shen. Selamat kepada Tuan Sen yang meraih juara pertama di sekolah menengah. Juara pertama di sekolah menengah. Luar biasa. Ya ampun. Kota kita sudah bertahun-tahun tidak ada yang keluar sebagai juara. Haha. Hahaha. Saudara-saudara, Sen bisa berada di sini hari ini. Semua berkat istri tercinta saya, Lu Xiaoguo, yang setia menemani. Dukungan yang kuat. Hanya dia, Sen, mungkin sudah menjadi tulang belulang. Istriku, terimalah sembah suamimu. Kalian mencari siapa? Tuan muda. Hamba tua akhirnya menemukan Anda, Tuan tua. Kau salah orang, kan? Saya Sen Liancheng, seorang anak petani. Tidak mungkin salah, pasti tidak salah. Tuan muda,
Silakan lihat, ini adalah surat pribadi dari Pangeran Guokgong. Ada juga peta simbol warisan yang ditinggalkan oleh Nyonya pada tahun itu. Anda memiliki giok berbentuk bulan sabit di pinggang Anda. Itulah simbol identitas putra sulung dari keluarga Zhengguo. 20 tahun yang lalu, Tuan Negara menjadi korban pengkhianatan musuh politik. Nyonya membawa Anda yang ada di dalam Strong Treasure untuk melarikan diri di tengah badai salju. Untuk melindungi Anda, terpaksa menyembunyikanmu di kaki gunung dekat desa Qinghe. Duke telah mencarimu selama 20 tahun lamanya. Karena Tuan Singa, identitas Anda sudah terungkap, maka seharusnya segera kembali ke ibu kota bersama pelayan tua ini untuk memenuhi tanggung jawab keluarga. Adapun gadis dari desa ini, aturan di kediaman Duke sangat ketat. Lebih baik berikan dia lebih banyak uang perak. Biarkan dia menjadi orang kaya di desa, diamlah. Zhao Guanjia, dengar baik-baik, tidak ada Xiao Guo. Aku Shen Liancheng sudah mati sejak lama. Tidak peduli apakah saya seorang petani desa, masih pewaris dari rumah negara, Lu Xiao Guo. Semua ini adalah istri sah satu-satunya dalam hidupku, Shen Liancheng. Jika kediaman negara tidak dapat menerima dia, aku tidak peduli untuk menjadi istri dari pewaris ini. Pelayan tua berperan. Duhai putri, mohon ampun. Suamiku, apakah kau benar-benar memutuskan untuk kembali ke ibu kota? Semua bangsawan berkumpul di ibu kota. Kediaman negara mungkin juga sedang dilanda arus bawah. Pembunuh yang menjebak ibumu pada tahun itu mungkin masih ada di dalam rumah itu. Justru karena itu, aku harus kembali. Dendam terhadap ibu kandung tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apalagi musim gugur sudah dekat. Saya ingin dengan bangga meraih gelar yang terhormat. Jadilah dukungan terkuatmu. Hanya harus memaksa istri untuk menemaniku masuk ke dalam sarang naga dan harimau. Siapa takut siapa? Aku Lu Xiaoguo bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Kepala toko, aku dan suamiku akan pergi ke ibu kota untuk ujian. Dapur obat ini, saya ingin mempercayakan kepada Anda dan pemilik Baiwei Lou. Bekerja sama mengelola. Bagaimana jika kita menilai keuntungan dari ketiga usaha kita? Nona Lu, oh tidak, Nyonya Shen tenanglah. Aku akan mempertaruhkan nyawaku yang tua ini. Juga pasti akan menjaga reputasi rumah obat herbal tersebut. Tidak baik, itu adalah perampok gunung yang menyerang untuk melindungi singa dan singa terbang. Suamiku, tetaplah di dalam mobil dan jangan bergerak. Ah, Selamatkan dan lindungi Nyonya. Di siang bolong pun berani berbuat jahat. Terima kasih kepada Nona ini atas pertolongan nyawanya. Nona sudah tiba di ibu kota. Jika menghadapi kesulitan, bisa membawa papan ini ke kediaman Putri Agung untuk mencariku. Pangeran itu adalah adik perempuan dari kaisar saat ini. terlalu mirip. Sama persis seperti saya di masa muda, anakku yang keluar. Akhirnya aku menemukanmu. Ayah, yang penting kau kembali dengan selamat. Inilah orang yang kamu sebutkan dalam suratmu. Istrimu yang telah menyelamatkanmu, kan? Anak baik, tempat ini akan menjadi rumahmu di masa depan. Menantu sudah bertemu dengan ayah. Aduh, akhirnya pangeran kembali juga. Sungguh, ini adalah berkah dari Tuhan. Bertemu dengan ibu. Bocah ini tidak hanya tidak mati,
Dia bahkan berhasil meraih posisi teratas dalam ujian. Sangat tidak boleh dibiarkan. Sang pewaris telah menempuh perjalanan yang melelahkan. Ayo masuk dan istirahatlah. 2 hari lagi ibu akan mengadakan jamuan keluarga. Mengundang semua gadis terhormat dari ibu kota. Baiklah, saya akan menyambut kalian dengan baik. Aduh, ini pasti si calon istri pewaris, kan? Dengar-dengar, permaisuri muda dibesarkan di desa. Tidak tahu apakah pernah mencicipi longjing yang disajikan dengan cara ini. Teh ini harus diseduh dengan embun pagi agar paling harum. Teh yang baik tentu harus diseduh dengan air yang baik. Namun saya melihat wajah nona ini sedikit kuning. Warna bibirnya gelap. Jelas sekali ini adalah tanda kelemahan pada lambung dan usus. Teh longjing sebelum hujan bersifat dingin. Nona jika terus minum seperti ini, takutnya malam ini akan merasakan sakit perut lagi. Kamu bagaimana tahu aku akhir-akhir ini setiap malam sakit perut? Hanya sedikit formalitas saja. Apa? Koki membakar hidangan utama yang disiapkan untuk pangeran. Ibu memang sedang menghadapi kesulitan. Menantu pernah belajar beberapa resep ramuan obat saat di desa. Jika ibu mempercayai hidangan utama ini, lebih baik biarkan Erti yang membuatnya. Maka biarkan itu menjadi tugasmu. Seorang gadis desa bisa membuat apa yang baik. Tepat untuk menyalahkan dia atas tuduhan mengadakan pesta keluarga. Hidangan ini jelas merupakan simbol ratusan burung yang menyambut Phoenix. Tidak hanya rasanya yang lezat, lebih dapat menambah energi dan menenangkan jiwa. Sangat cocok untuk dinikmati oleh ayah dan para nyonya. Baiklah, satu hidangan 100 burung menghadap Phoenix. Jauh lebih lezat dibandingkan hidangan di dapur istana. Anak menantuku tidak bisa menahan diri untuk menggambar hati yang lembut. Keterampilan ini benar-benar tiada duanya di dunia. Tuan, putra saya datang jauh-jauh ke sini. Kau bahkan bilang tidak ada tempat lagi. Benarkah tidak ada satu meja pun? Saya akan membayar 2 kali lipat uang perak. Aduh weye. Sungguh bukan masalah uang perak. Tempat istimewa di ruang makan kekaisaran kita. Ada putri panjang dan pangeran yang berbicara. Itu adalah nomor antrean sesuai aturan. Sekarang sudah dijadwalkan 3 bulan ke depan. Anda hanya perlu mengeluarkan 10 kali lipat uang perak. Saya juga tidak berani melanggar aturan. Putri panjang. Ini adalah sup jamur lingsi yang saya buat khusus untuk Anda. Menggunakan jamur lingsi terbaik dan resep rahasia. Silakan coba. Ah, kecilku, keterampilanmu ini luar biasa. Bahkan juru masak di istana kakak rajaku pun tidak ada yang sebanding. Sup ini sangat lezat jika diminum. Saya merasa seolah-olah menjadi 10 tahun lebih muda. Putri panjang itu kembali memuji. Jika Anda suka, nanti setiap hari saya akan mengirimkan makanan ke rumah Anda. Itu bagus sekali. Saya tidak akan bersikap sopan lagi padamu. Kedai makananmu ini akan ada di kota ini di masa depan. Aku yang melindungi. Siapa yang berani mencari masalah denganmu? Bahkan jika itu berarti berurusan dengan saya. Ujian di Liancheng sempit dan penuh nafsu. Kau harus sangat memperhatikan kesehatanmu dalam beberapa hari ini. Mengenai dokumen-dokumen tersebut, berusaha untuk menjadi lebih baik. Jangan memberi diri terlalu banyak tekanan. Istriku, tenanglah.
Sungguh sebuah cara yang baik untuk menghargai pengabdian padaku. Sebuah rencana penanggulangan bencana yang menguntungkan negara dan rakyat. Anak ini tidak hanya memiliki bakat sastra yang luar biasa, lebih lagi memiliki visi yang luas. Setiap kata dan kalimat adalah cara yang baik untuk memerintah negara. Penguji, siapa yang membuat dokumen ini? Kembali kepada Yang Mulia, ini adalah putra Zheng Guokgong, Shen Liancheng. Anak baik dari Zheng Guokgong, ahahaha, berikan hadiah. Selamat kepada putra dari keluarga Zheng Guokgong. Di sekolah menengah, Zhao Fuqiwei meraih peringkat pertama sebagai anggota. Mendapatkan Lian Cheng. Kamu mendapatkan peringkat pertama. Xiao Guo. Saya berhasil melakukannya. Aku sudah bilang aku akan menjadi pendukung terkuatmu. Suami sudah lulus ujian gelar. Sekarang saatnya mengungkap kebenaran yang terjadi 20 tahun yang lalu. Ayah, mohon Anda periksa ini. Semua ini adalah kenyataan. Sangat benar. Beberapa waktu ini, saya dan Lian Cheng memanfaatkan jaringan informasi dari Yu Xianghe. Secara diam-diam menyelidiki orang-orang yang berada di sekitar ibu pada tahun itu. Tujuan untuk menyelamatkan orang. Mengikuti jejak yang ada. Akhirnya di rumah peristirahatan saudara laki-laki keluarga Liu di pinggiran kota Beijing. Di dalam ruangan ditemukan bukti-bukti kuat ini. Saat itu, Liu bersekongkol dengan musuh asing, membocorkan rute perjalanan Anda, memanfaatkan kekacauan untuk membunuh ibuku. Masih menyuap pembunuh, berusaha membunuh saya yang terperangkap di benteng tembok. Bukti dan saksi dari ayah ada di sini. Apakah Anda masih ingin melindunginya? Ayo bawa wanita jahat itu ke sini. Nenek, apa kesalahan yang kau lakukan, HM? Ibu jahat, lihatlah dirimu sendiri. Perbuatan baikmu di masa lalu kini semua terungkap. Tidak, ini tidak benar. Tuan, ini adalah seseorang yang sengaja menjebak saya. Ini adalah Shen Liancheng. Dia yang ingin menjatuhkan saya. Menjebak. Tukang urut yang kau suap tahun itu. Kini ia tersembunyi di ruang bawah tanah istana makanan. Apakah perlu aku membawanya ke sini untuk berhadapan langsung denganmu? Apa salahnya jika itu aku yang melakukannya? Apa hak saya? Apa dia begitu masuk langsung menjadi pangeran yang tinggi dan mulia? Nyonya, saya hanya bisa menjadi catatan. Untuk apa? Aku yang mengendalikan wanita beracun ini. Kediaman Duke tidak akan menampung orang berhati ular seperti dirimu. Pengurus rumah tangga akan membawa wanita jahat ini beserta bukti-bukti kejahatannya. Akan segera diserahkan ke Kementerian Agama. Keluarga Liu. Saya pasti akan melaporkan kepada Yang Mulia. Akan diselidiki hingga ke akar masalahnya. Yang Mulia, Permaisuri telah pingsan lagi. Apa gunanya aku memelihara kalian, sekelompok dokter istana yang tidak berguna ini? Jika Permaisuri mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, kalian semua akan dikubur bersama saya. Yang Mulia, tenangkanlah kemarahanmu. Permaisuri sudah lanjut usia, juga karena musim panas yang sulit ini yang terjadi 100 tahun sekali memicu keadaan darurat. Kini Permaisuri tidak memiliki cukup air dan beras. Obat dan makanan tidak ada yang bisa menyembuhkan. Chen dan yang lainnya benar-benar tidak berdaya, sungguh tidak berguna. Semua adalah sampah. Saudara Wang, adik perempuan yang terhormat mengangkat gelas. Pasti bisa menyelamatkan nyawa ibu Permaisuri. Kapan lagi ini, adik perempuanku? Bahkan rumah sakit kekaisaran pun tak berdaya. Masih ada siapa lagi? Duchess Lu Xiaoguo dari keluarga Zhengguo. Obatnya memiliki efek menghidupkan kembali. Dia yang menyembuhkan penyakit parah adik perempuan saya. Kakak Raja, tidak ada salahnya mencoba.
Putri yang mulia, tubuh putri mahkota yang mulia. Bagaimana mungkin membiarkan seorang wanita desa mengobati ini? Jika ramuan rakyat itu merusak tubuh Feng, siapa yang bisa menanggungnya? Saya sanggup menanggungnya. Rakyat, Lu Xiaoguo menghadap kepada Yang Mulia. Jelas-jelas bersedia menjamin nyawa orang yang lebih tinggi. Jika tidak bisa menyembuhkan permaisuri, aku rela mati. Jika kau benar-benar bisa menyelamatkan permaisuri, aku akan memberikan hadiah yang besar. Jika tidak bisa diselamatkan, jangan salahkan penyakit yang tak mengenal belas kasihan. Rakyat patuh pada perintah. Aroma yang sangat harum. Ibu Ratu, apakah Anda bisa mendengar kata-kata anak Anda? Aku merasa tidak sesak di dada lagi. Ibu, akhirnya Anda bangun. Sup ini sangat lezat. Aku bahkan merasa lapar. Kaisar mengajak saya untuk berjalan-jalan. Tubuh hamba ini seolah menjadi lebih ringan 10 tahun lebih muda. Baiklah keluarga Lu. Kau ini bukanlah seorang pejuang yang baik. Kau benar-benar seperti Huatuo yang hidup. Sungguh seorang dokter dewa yang memimpin negara. Sang raja telah melewati penjara. Permaisuri yang terhormat, semoga berkah melimpah. Rakyat hanya berusaha sekuat tenaga. Dengan perkenan surga, Kaisar memerintahkan putri pewaris dari keluarga Zhengguo, Lu, dapat menyembuhkan Lansin. Keterampilan medis yang luar biasa, menyelamatkan permaisuri memiliki prestasi. Diberikan gelar sebagai Nyonya Negara Ankuo. Menikmati perlakuan setara dengan pangkat 1, memberikan 1000 liang emas dan 1000 mu tanah subur. Diperintahkan demikian. Istri hamba menerima perintah. Terima kasih atas anugerah yang mulia. Itu adalah Nyonya Angguo. Sebelum hamba menghadap Nyonya Angguo, ini adalah kesalahan hamba yang tidak mengenali nilai. Menabrak Nyonya. Mohon kepada Nyonya yang terhormat untuk memaafkan hamba yang bodoh ini. Para nona silakan bangkit segera. Saya ini orang yang berwatak langsung. Ke depan, jalan di kota ini masih panjang. Semoga kalian semua berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Jangan lagi menilai orang hanya dari penampilannya. Iya. Anak perempuan hamba akan mengingat ajaran Nyonya. Sen Liancheng seandainya bertemu dengan Han Besar selama 100 tahun. Kas negara kosong, kau akan mengatur negara dan menegakkan keadilan bagaimana? Kembali kepada Yang Mulia, hamba percaya bahwa pemerintahan harus berlandaskan pada rakyat. Bersihkan dalam negeri, Paman Yao, membuka lahan tandus, mempromosikan biji-bijian baru tahan kekeringan, perawat perdagangan luar negeri, mengisi kas negara. Hamba yang setia akan berusaha sekuat tenaga, menciptakan sebuah era kejayaan yang damai bagi Yang Mulia. Sebuah era yang damai dan makmur. Hari ini aku dengan hormat mengangkatmu sebagai juara baru dari Akademi Hanlin yang mengajarkan dan menyebarkan ilmu. Hamba menyampaikan terima kasih atas anugerah Yang Mulia. Tunggu sebentar. Zheng Guokgong Guyuan seumur hidup berjuang di medan perang, berkorban untuk negara dengan setia. Kau seharusnya adalah anak sah dari keluarga Gu, terasing di masyarakat selama bertahun-tahun, menderita banyak penderitaan. Hari ini aku akan membuktikan untukmu. Aku memberikanmu kembali nama asli keluarga Gu dari Kementerian Negara. Namaku tetap dipanggil Liancheng. Jadi Liancheng, aku menunggu untuk melihat kejayaanmu. Hamba, Gu Liancheng, pasti tidak akan mengecewakan harapan Yang Mulia. Tidak akan mengecewakan keluarga Gu. Selamat atas 100 tahun kebersamaan yang bahagia. Xiao Guo, kamu benar-benar cantik. Liancheng, sebenarnya aku selalu memiliki sebuah rahasia.
tentang bahan obat yang luar biasa itu dan Set. Aku tahu segalanya tentang Xiao Guo. Kamu tidak perlu banyak bicara. kamu tahu. Aku tahu kau memiliki kemampuan luar biasa yang tidak dimiliki orang biasa. Tapi semua itu tidak penting. Kau boleh memiliki rahasiamu sendiri. Siapapun dirimu, kau hanyalah istriku. Adalah wanita yang akan aku, Guliancheng, jaga seumur hidupku. Selamanya dan selamanya. Aku tidak akan mengecewakanmu.